Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayudi Kurniawan. Bisa juga dipanggil Trimbil, Ilusi. Ya, bebas lah manggilnya ya. Saya datang ke Jakarta itu tahun 2000. Sebenarnya nggak ada keinginan tuh datang ke Jakarta. Cuman waktu saya lulus dari kampus Akademi Komunikasi Indonesia Akindo Yogyakarta, saya lulusan komunikasi. Jadi saya ke Jakarta, saya ngikut sama kakak saya selama 4 tahunan lah. Saya juga masih nggak tahu waktu itu mau pengen kerja apaan. Pernah diajak bikin rental penyewaan komik supaya saya buat kerja. Cuman lama-kelamaan saya berpikir kalau saya ikut sama kakak saya terus kan saya nggak enak merepotkan mereka. Waktu itu ada yang nawarin saya untuk kerja sebagai gulung-gulung kabel waktu itu. Cuman saya pikir, wah ini kesempatan nih. Kesempatan gimana caranya untuk mendapatkan uang. Akhirnya saya ikutlah mas, bikin-bikin sinetron itu waktu itu. Tahun 2000 lah. Saya belajar, jadi saya bekerja itu sambil belajar mas, saya sambil, jadi di mana di situ ada lampu, di situ saya siapin powernya. Di mana di situ ada lampu, saya siapin powernya. Jadi tugas saya kayak gitu sementara. Dari situ setelah saya naik menjadi askam operator, sampai menjadi kameramen saat ini mas. Karena saya pekerja freelance, jadi belum tentu saya dapat uang itu setiap hari mas. Jadi kadang kita selama seminggu itu kita bekerja full, kadang bisa 2 minggu kita nganggur mas. Jadi selama saya di rumah itu, saya berpikiran gimana ya caranya supaya bisa menutupi kekurangan dalam kehidupan sehari-hari itu mas. Jadi saya jalan-jalan, saya kadang-kadang nemuin beberapa sampah yang maaf ya, mereka beramburan di mana-mana mas, tidak di tempat sampah gitu pada tempatnya. Jadi saya iseng-iseng saya ambilin sampah yang basah, saya taruh di tempat sampah yang kering-kering saya ambil. Kadang-kadang kayak ada bekas pintu, saya ambil bekas pintunya. Saya ambil gagang pintunya, kadang-kadang ada paku yang bisa dipakai, saya pakai lah mas. Hitung-hitung kan, yang nggak kepake saya buang ke tempat sampah pada tempatnya, yang masih bisa dipakai saya taruh di rumah mas. Mungkin suatu saat bisa saya pakai. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, jadi banyak itu mas. Jadi sampah-sampah yang saya pilahin itu jadi banyak banget mas di rumah. Saya berpikir gimana ya untuk dalam artian ngebuang ini supaya dimanfaatin atau diolah gimana ya. Pas banget di samping rumah saya itu ada yang jual rongsokan mas. Ya saya iseng-iseng saya jual. Tapi nggak disangka mas, hasilnya sih alhamdulillah bisa menutupin buat tambahan-tambahan kehidupan keluarga mas. Buat nambahin beli beras lah, beli lauk lah, apapun itulah mas. Setelah tahu mas, di saat kita ngumpulin sampah itu hasilnya kok kayaknya buat kedepannya ini mas, kok lumayan gitu buat nutupin keluarga. Ya mau nggak mau mas, saya jalanin lah. Kata orang sih kerjaan mulung ya. Di sela-sela pekerjaan yang freelance itu saya. Jadi kalau ada pekerjaan ya saya syuting. Kalau nggak ada pekerjaan ya saya mulung mas. Tapi saya ngerasain bener-bener dibilang sedih gimana mas ya. Ada mas, rasa malu mah ada mas. Rasa malu tuh ada mas. Kalau saya nggak lakukan, anak bini saya ntar makanannya apa mas? Daripada saya nganggur, saya nggak ngapa-ngapain mas. Bayangin aja mas, setiap pagi itu saya dari sampahan ke sampahan itu
ngorek-ngorek mas, saya nyari besi, saya nyari plastik, apapun itu yang bisa dijual mas. Malu mas, sekampung aja tahu mas, saya kameramen mulung, bayangin mas. Malu mas. Ya saya lakukan kehidupan kayak mulung di Jakarta ini ya buat makan anak istri saya sehari-hari. Jakarta waktu itu keras mas. Jadi saya nggak bisa ngelakuin apa lagi ya selain mulung, ya itu aja mas. Saya belajar mulung itu juga nanya-nanya sama tetangga-tetangga atau beberapa orang yang ada di tempat penjualan rongsokan itu mas. Yang bikin sedih saya mas, bayangin aja mas, saya bawa kresek waktu itu. Saya jalan tuh bisa sampai 3 kilo, 4 kilo buat ngelilingin kampung saya. Saya bisa sampai Halim, saya bisa sampai rumahnya Ki Joko Bodo yang di Lubang Buaya sana. Saya jalan kaki bawa kresek mas. Dari sampan saya orek-orekin tuh. Kalau saya dapat paku yang besar, kuningan, wah senangnya minta ampun mas. Cuman kadang-kadang yang bikin lucu tuh jika saya dapat banyak, saya bingung mas. Gimana bawanya? Sedangkan kreseknya udah penuh dengan besi dan barang-barang mulung itu. Akhirnya saya inisiatif, akhirnya saya naik ke angkot mas. Jadi naik ke angkot itu, waktu itu saya bayarnya berapa ya? Saya bayar itu 1.000 perak waktu itu. Saya bayar 1.000 perak. Tapi hasil mulung itu, saya bisa mendapatkan hasil sekitar waktu itu 30.000, 25.000 cukup mas. Jadi saya kesetor ke istri saya 20.000, 5.000-nya buat jajan saya. Saya lakuin itu selama berapa tahun mas. Apa aja saya lakuin mas, apa aja saya lakuin. Sampai dari dorong-dorong sampah pun saya lakuin mas. Dorong-dorong sampah, nguling, ngenek, buat bertahan hidup di Jakarta ini. Supaya anak bini bisa makan. Tapi kalau lagi enak mas, kalau saya jobnya freelance buat kameramen tuh lagi banyak, buat syuting-syuting. Ya alhamdulillah mas, saya tinggalin dunia itu. Tapi seenggaknya saya pernah ngerasakan gimana rasanya susah nyari duit di Jakarta gitu mas. Saya pernah ngerasain itu. Nyari sesuap nasi buat makan anak istri, boro-boro buat beli susu, buat nyari makan aja di saat kita mulung. Kalau duitnya kurang nih mas, kita bela-belain mas, nyari ikan mancing mas, supaya buat makan aja ikannya. Jadi sambil mulung itu mas, saya tetap masih bekerja freelance sebagai lighting di sebuah production house. Saya belajar itu, saya nanya-nanya ke mereka tuh mungkin ada setengah tahun lebih ya mas. Namanya belajar mas, saya punya itikat kuat untuk gua harus bisa jadi seorang kameramen, gua harus bisa. Dengan keinginan kuat mas, saya dikasih kepercayaan buat nyiapin kamera waktu itu. Nyiapin monitor, tripod, perlengkapan kamera lah mas yang ngedukung kamera. Lama-kelamaan saya dikasih kepercayaan mas buat, jadi Mas Tommy Jepang ini jobnya banyak mas. Ada salah satu company profile PSA yang gak kepegang sama dia mas. Akhirnya saya diberi kesempatan lah mas buat menghandle job dia mas. Saya berpikir gimana ya, saya belum megang kamera sebelumnya. Tapi selama itu ada kesempatan yang besar mas, gak ada salahnya saya ambil. Sambil mengambil job itu mas, saya sambil belajar mas secara teori. Secara teori saya belajar, saya dikasih kamera, di lapangan saya praktekin mas. Lama-lama kok jadi enak mas, jadi ketagihan saya. Oh jadi seorang kameramen tuh enak ya. Kita bisa dapetin, ada kepuasan tersendiri untuk membuat suatu film atau membuat sinetron, klip. Intinya jika kalian dapat job, kasih semaksimal kalian, membuat yang terbagus apa yang diinginkan oleh klien mas. Jika itu udah terpenuhi mas, ya alhamdulillah job akan semakin lancar ke depannya. Suatu saat saya teringat kawan saya, dia bekerja di stasiun televisi di Indonesia. Jadi saya sih tujuannya simpel sih, pengen bersilaturahmi kepada dia karena
Dia itu teman dekat saya, udah lama saya nggak ketemu dia. Saya telepon lah dia. Nggak disangka, rezeki nggak kemana ya. Tiba-tiba dia menawarkan untuk bekerja sebagai kameramen freelance di tempat dia bekerja, Mas. Buat freelance untuk menjadi kameramen outsource. Dan setelah beberapa tahun, setelah menjadi kameramen freelance, saya dipercaya sama perusahaan tempat dia bekerja untuk menjadi karyawan tetap, Mas. Kalau untuk pekerjaan mulia apapun itu, selama kerjaan itu halal. Sebenarnya gini, Mas. Di Jakarta itu kita nggak akan mungkin bisa mati selama kita tidak malu untuk melakukan pekerjaan yang halal. Intinya di situ, Mas. Kamu hidup di Jakarta nggak akan mati selama kamu berani malu. Mau kerjaan apapun itu, mau ngamen kek, mau mulung kek, mau jualan apa, selama kerjaan itu halal mah saya jabanin aja, Mas. Tujuan saya cuma satu, gimana anak istri saya bisa makan. Dan saya percaya bahwa Allah juga akan memberikan rezekinya kepada kita selama kita mau ikhtiar. Itu aja, Mas.